Satu, dua, tiga, satu, tadriwa, wahid, isnani, salas. Baik, yang masih mau nyicipin makanan silakan cicipin dulu. Sebelum saya salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Ya. Saya sekali lagi lah biar tambah kompak. Bapak-bapaknya nggak ada, ibu-ibunya nanti suaranya. Bapak-bapaknya belum, biar kompak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salam salasah. Paling afdal salam itu 3 kali. Kalau kita bertamu, kita ketok tok 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 assalamualaikum, nggak nyaut. Tok 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 assalamualaikum, nggak nyaut juga. Tok 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 assalamualaikum, mungkin lagi tidur. Udah 3 kali salam, jangan ketok lagi, pulang. Ya. Jadi afdhalus salam salah paling afdal salam itu 3. Saya baru 2 kali. Ya sekali lagi. Insya Allah mudah-mudahan tambah amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya ya dipanjangkan umurnya, disehatkan badan dan pikirannya, diluaskan rezekinya, diberkahi kehidupannya, anak dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Yang nggak jawab salam tersalah dah dikasih pahala apa enggak sama Allah. Bu, yang namanya salam, orang yang memberi salam itu sunnah. Tapi yang menjawab salam hukumnya adalah wajib. Kalau orangnya banyak, wajibnya namanya kifayah. Kalau udah dijawab oleh 1 orang, 2 orang, maka yang lainnya gugur. Agak ada kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau orangnya 1, saya Ustaz Nandi ketemu, saya salam, assalamualaikum. Maka wajibnya adalah, hukumnya adalah wajib ain. Ya, wajib bagi dirinya, kalau dia nggak jawab, dia dosa. Ya, itu jadi salam itu ya. Jadi afdhalus salam salasah. Paling utama salam 3 kali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'du. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkamihi tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbaka wa tudriku hajatak. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imahu min ta'amika yalinu qalbaka wa tudriku hajatak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Suherman selaku Ketua RW 007, yang kami hormati Ketua RT 007 nih, RW 7 RT 07 Bapak Sufarno beserta staf, yang kami hormati Bapak Ustadz Nandi selaku DKM Mushola Al Hidayah, Bapak Bambang selaku orang tua kita yang selalu aktif ya, sholat jamaah dan semua kegiatan, Masya Allah luar biasa, beliau mensupport kegiatan-kegiatan kita. Ibu-ibu tim Hadro dan tim Robana yang luar biasa
Terus tingkatkan, mudah-mudahan nanti Pak RW ngadain lomba se-RW, lomba hadro atau lomba rebana. Ini umum 17-an nih, mudah-mudahan nanti diadain. Ya, udah ada berapa ya? RT 5 ada, banyak semuanya ada. Di RW 7 bisa diadain nih lomba hadro, Masya Allah. Hadiah bergilir Bapak RW 07, Masya Allah. Dan uang pembinaan 10 juta. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kita doain amin, mudah-mudahan Pak RW dapat rezeki 270 triliun. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Iya. Ibu-ibu sekalian, hadirin anak-anakku, anak yatim di lingkungan RW 07 dan Mushola Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat dan salam terberkasakan kepada yang mulia sang maestro akhlakul karimah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Yang insya Allah kita benar-benar mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Bapak cinta sama Rasul apa? Benar. Kalau orang cinta, ya, pasti disering nyebut itu kan. Orang cinta sama bola, di mana aja ngomongin bola. Ya kan, di tempat kopi lagi ngopi ngomongin bola. Ya enggak? Lagi kerja bakti ngomongin bola, namanya itu dia apa namanya pemain? Kalau cinta sama Rasul kita harus tahu Rasul, betul nggak? Saya tanya, Bu, Rasul itu ya diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul pada usia berapa tahun? 60? 40, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Bapaknya namanya siapa, Bu? Karena nanti ya 2 bait nggak apa-apa, 2 bait bisa. Wilayah Bimani ahmadi wa barikun nuri abdu Bimani ahmadi wa barikun nuri abdu Bimani ahmadi Rahatul adwar tasdir Bimani ahmadi وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي
nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakinya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri. Adiyari tasku bima'anil hawlidin wa barikun labdu bima'ani maulidin matrikul riyabdu bima'anil hawlidin wa barikun riyabdu Bima'ani Ahmadi, Bima'ani Ahmadi, Bima'ani Ahmadi. Huwa gulam di kandungan, wafataya handanya, tahu gajah dilahirkan, yakin dengan kakinya, sesuai adat yang ada, disusui halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hati biar tasdu bilayali rahmati wa badatu riyabdu bima'anil abadi. Hati biar tasdu bilayali rahmati wa barikul yabdu bima'ani ahmadi wa barikul yabdu bima'ani ahmadi wa barikul yabdu bima'ani ahmadi bima'ani ahmadi bima'ani ahmadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita dari mulai bangun tidur sampai sekarang kita sudah banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tanda cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra." Kata Rasulullah SAW, yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya asra sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan saya bersalawat kepadaku, kata Rasulullah 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alf. Dan siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah 100 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Dilanjutkan, pada siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal. Makanya entengin lidah kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Bapak dan Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di musola. Ada orang hari ini mungkin lagi pada main HP di rumahnya, betul nggak? Atau ada bapak lagi pada main gaple, ya nggak? Atau bapak lagi mancing. Kalau mancing udah lupa itu nggak zikir nggak salawat. Apalagi orang main gaple, yang disebut apa? Embu. Iya, nggak mungkin. Alhamdulillah, nggak ada. Ya kan? Nama binatang disebut, nama apa disebut gitu kan? Masya Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini kita mengikuti acara santunan ya. Santunan yang luar biasa ini. Hari ini kita menyantuni 7 anak yatim dan duafa akur 3 ya. Jadi 50 santunan yatim 50, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan 2 kali lipat bisa 100. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, minimal kita paham ketika Rasulullah SAW itu dalam kehidupannya. Betul. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling konsen terhadap anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika lahir sudah dalam keadaan ya. Kenapa? Karena bapaknya, siapa bapaknya namanya tadi? Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Ayahnya meninggal. Jadi praktis secara fisik Nabi kita Muhammad tidak melihat orang tuanya. Kalau kita lihat ya orang tua kita ya, Masya Allah, itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad paling menganjurkan kepada umatnya untuk menyayangi anak yatim. Bukan hanya menganjurkan, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh. Nabi mengasuh anak yatim. Siapa yang diasuh oleh Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, ponakannya. Karena Abu Thalib pamannya Rasulullah meninggal, Ali masih kecil, umur 6 tahun. Diasuh oleh Nabi kita Muhammad SAW, diasuh, dididik dan diangkat menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada nggak kita kayak gitu? Ada anak yatim kita asuh terus kita jadikan teman kita, kemana-mana kita ajak. Ya. Di antaranya selain Ali bin Abi Thalib ada Zaid bin Harisah, seorang budak ya, yang akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW umur 8 tahun. Ketika sudah dewasa diangkat menjadi sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Harusnya seperti itu kita. Rasul bukan hanya memerintahkan, mengajak, tapi Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim bil jannati hakada. Kata Rasulullah SAW, saya bersama orang yang, nah ini kafil di sini artinya, kalau saya jadi PJTKI, kafil itu majikan bupati. Nah di sini kalau untuk anak yatim, kafil artinya orang yang mengurus anak yatim, menjadikan dia keluar diangkat menjadi anaknya. Ya, bukan hanya menyantuni tiap tahun. Emang anak yatim makannya tiap tahun. Ya. Santunan ke orang bayar itu pajak motor setahun sekali. Kalau ada anak yatim kita santuni, yuk mau nggak kita sama-sama? Saya kasih yang gampang aja ibu sekalian, yang gampang enteng di pikiran kita. Ya kalau kayak ngidupin anak yatim dapat banget, buat hari-hari aja susah, begitu nggak? Udah berpikir begitu kita, udah merasakan susah banget, apalagi buat kita aja susah, apalagi begitu. Dibikin susah sama Allah, karena mikirnya susah. Saya bikin yang gampang. Kalau misalkan di sekitar kita ada satu anak yatim, ya di sekelilingnya kita ada 25 orang nih, 25 orang. Buat ngantunin dia tiap hari, ngeluarin 2.000 setiap hari, gampang nggak? Beli kerupuk berapa? Beli kerupuk di Nandi 2.000, harga satu kerupuk tiap hari kita ngeluarin 2.000 kali 25 orang jadi berapa? 50.000, 25 kasih itu tiap hari buat jajan dia sekolah dan sebagainya.
Kira-kira 25 cukup nggak dia buat sekolah itu? Buat jajan cukup banget, jangan. Yang 25-nya disimpan. Dikumpulin dan 25 ribunya, 10 hari udah berapa? 250. Ya kan? Sebulan udah berapa? 750. Padahal kita jualin cuma 2 hari. Tiap hari kita bisa ngasih 25.000, sebulan kita bisa ngasih 750.000 buat bayaran sekolah, buat buku, buat lain-lainnya. Bisa nggak kira-kira? Enteng nggak? Enteng. Kalau mikirin, soal ngasih duit 500.000 tiap bulan, berat kita. Tapi kalau 2.000 gampang nggak? Yuk kita sama-sama. Ini namanya anak wakafilul yatim, yang mengurus anak yatim. Kata Rasulullah, hakada, sambil mengerenggangkan ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Jadi ini dia dijamin masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan surga itu paling tinggi adalah jannatul firdaus. Kalau bersama Rasulullah, surganya yang di bawah, di atas. Pasti yang di atas. Ya. Jadi jangan kita hanya berpikirnya cuma setahun sekali. Berpikirnya insya Allah setiap hari. Mau nggak? Kalau mau nanti Bang Nandi dicek di list 25 orang. 2.000 setiap hari. Nah, satu orang yang ininya penanggung jawabnya. Kasih tuh anak yatim, ada satu orang kita kasih. Jangan pernah berpikir entah dibuat ini buat itu, jangan. Nah, ketika kita memberikan secara ikhlas, insya Allah akan Allah berikan pahalanya. Bapak dan Ibu, ketika kita bersedekah, berinfak, Allah tidak melihat jumlahnya. Allah melihat amal soleh kita. Amal soleh kita yang kita berikan itu yang Allah lihat. Bukan karena jumlahnya. Kalau karena jumlahnya ya orang kaya yang menang, betul nggak? Orang punya duit 1 miliar, infaknya 100.000, kira-kira enteng nggak? Lah enteng banget, 1 miliar infak 100. Ada orang punya duit 100.000, infaknya 50.000, beratan mana? Beratan yang punya duit 100.000, tinggal 50.000. Nah kalau yang tadi 1 miliar 100.000 masih banyak banget lebihnya. Enteng nggak? Makanya nggak dilihat jumlahnya, dilihat keikhlasannya. Bagaimana orang itu melakukan amal bersedekah. Mulai sekarang kita sedekah. Amin ya robbal alamin. Kalau kita sedekah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, dan tentunya orang yang bersedekah rezekinya itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falyazdad. Kalau sedekah seperti itu, jangan pernah takut. Punya duit 1 juta masukin, diinfakin ke anak yatim 500.000. Yang jadi itu adalah yang 500.000 yang kita infakin, nanti kita dapat di akhir. Amin ya robbal. Yang sisanya 500.000 kita makan, dibuang di WC, betul nggak? Iya. 5.000 tuh. Apa dilap aja. Nah, jadi sedekah kepada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita Bapak dan Ibu sekalian menyayangi dan menyantuni anak yatim, ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh daripada apa yang kita lakukan, ya, menyantuni anak yatim. Ya. Tadi hadis yang sudah saya sampaikan. Ya, atudriku ayyalina qalbak, ya, wa tudriku hajatak. Kata Rasulullah SAW, adakah engkau ingin agar hatimu itu dilembutkan hati dan dipenuhi hajatmu. Kalau kita mau hati kita itu lembut dan hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, ketika kita ingin hati kita lembut, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah istighfar, betul nggak? Istighfar, Ustaz, istighfar apa Ustaz istighfar? Istighfar itu minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita manusia, bahanul khata wa nisyan. Kita sebagai manusia tempat salah dan tempat lupa, dosa. Maka kita harus beristighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu diampuni dosanya dengan doa ini pada bulan Muharram.
Ustaz panjang banget Ustaz, ada yang pendekan. Ada yang pendekan ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih panjang Ustaz. Ada yang pendekan lagi nggak ada, gitu kan? Kalau habis sholat kita istighfar ya, astagfirullahalazim allazila wa atubu. Ustaz masih panjang kan, ada lagi yang pendekan lagi. Ya udahlah, astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Oh, udah pendek. Ada yang pendekan lagi nggak Ustaz? Masih ada juga ya. Ya ada. Astagfirullah. Ya, kalau masih minta pendek juga kebangetan. Giliran doa, ya Allah minta umur yang panjang juga. Umur panjang, orang pada meninggal dia masih hidup sendirian. Minta rezeki yang banyak. Minta rezeki yang banyak benar nggak? Kalau minta benar banyak. Giliran mau istighfar, giliran ini, giliran sedekah, ya, giliran sedekah. Jadinya yang sedikit, betul nggak? Kalau orang berlomba-lomba kebaikan harus yang banyak. Misalnya nanti nulis nih acara ini, punya duit juta, 500.000, 300.000, ya bukan berarti cuma 50 nggak boleh, boleh. Yang namanya fastabikul khairat itu yang baik. Lebih baik kita sedekah banyak ikhlas apa sedekah dikit kagak ikhlas. Lebih banyak sedekah kita sedekah 1 juta, suami kita nih ibu sedekah 1 juta, di satu nanya suaminya obyekannya dapat 10 juta, amin ya robbal. Senang nggak bu, saya dapat 10 juta, alhamdulillah. Mana uangnya bang? Udah buat bayar utang. Sekarang juga. Ada di sekarang yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Anak yatim itu memberikan keberkahan buat kita semua. Jangan dijadikan anak yatim di sekitar kita menjadikan keberatan beban buat kita. Jangan. Ya. Justru anak yatim itu harus disayangi, disantuni, diusap. Kalau pada tanggal 10 Yaumul Asyura kita kasih, kita usap tuh. Ya, kita usap. Itu akan memberikan pahala sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Masya Allah, bisa ngitung rambut itu. Ada yang nanya, Ustaz kalau anak yatimnya botak gimana? Diusap, ada pori-pori juga jadi sama aja gitu. Nggak mungkin kalau botak kagak jadi. Ya, masya Allah. Maka ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak yatim bro, jadi. Ya. Jadi, insya Allah musola ini akan menjadi, mudah-mudahan tiap tahun akan menyantuni anak yatim di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nggak tahu Bapak dan Ibu sekalian. Tahun ini kita nyantunin anak yatim, tahun berikutnya anak kita diantunin. Kita nggak tahu yang umur kita nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka selalu berbuat baiklah, terutama di bulan Muharram ini kita banyak bersedekah. Nah, saya lanjutkan lagi Bu. Ya, di antara melembutkan hati kita, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap palanya, wa atimahu min ta'amik, kasih makan dari makanan kita. Yang kita makan itu apa itu setiap hari? Kita makan hamburger, hotdog, panas dog, anjing. Ya, makanya kita kasih anak yatim itu, gitu. Maka ketika kita menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya pada tanggal 10 Asyura, memberikan makan dari makanan yang kita makan, ya linu qalbak, maka hati engkau akan lembut. Bagi diriku hajatak, maka Allah akan berikan apa yang kau hajatkan. Semua hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Ibu pengen apa nih? Pengen rumah. Banyak sedekah buat anak yatim. Insya Allah akan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedekah, suaminya suruh usaha, ibu doa di rumah. Ya, sedekah, ibu doa, bapaknya suruh cari nafkah kalau keluar. Dari nafkahnya mancing ya dapat ikan doang. Iya. Suruh cari nafkah, insya Allah akan dapat itu. Hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini kita
menyantuni anak yatim dan kita mensyiarkan ya yang namanya satu anak yatim, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah penuhi hajat-hajat kita, amin ya rabbal. Allah mudahkan kita dalam ibadah, Allah ringankan dalam ibadah, Allah rajinkan kita dalam ibadah. Kalau malas kita baca doa biar dibuat rajin. Mau saya kasih doa aja, ikutin ya. Allahumma, kalau mau balik mana ya? Bukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma paksain. Ini paksain. Apa lagi? Orang malam dipaksain ya. Malas sholat awal, malas sholat subuh, paksain bangun sebelum subuh. Ya. Malas infak, paksain tuh dompet buka, keluarin infak, dipaksa. Jadi kagak mah. Ya apalagi doanya. Doanya itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi ya kepada anak yatim. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan ya, pertama kali Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh siapa? Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh siapa? Oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Aminah. Tapi ketika lahir disusui dulu oleh kebiasaan orang Arab itu menempatkan anak yang baru lahir ke sebuah pelosok desa yang terpencil, yang itu belum terpengaruhi bahasanya sehingga bahasa Arabnya fasih dan bagus. Maka Nabi Muhammad disusui oleh Halimah. 2 tahun. Tapi Halimah minta kepada Siti Aminah minta ditambahin lagi, ya nggak apa-apa ditambahin. Nabi Muhammad tetap disusui oleh Halimah. Kemudian kembali kepada Siti Aminah. Siti Aminah meninggal waktu Nabi Muhammad berusia berapa tahun? 6 tahun. Atau cinta Rasul. Tahu dia? 6 tahun. Usia 6 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Berapa lama diasuh oleh kakeknya? 2 tahun. Sampai usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Baru setelah itu Nabi Muhammad dalam usia 8 tahun diasuh oleh pamannya. Pamannya namanya siapa? Abdul Muthalib sampai dewasa. Jadi Rasulullah ketika lahir sudah yatim dan sudah berusaha. Ketika umur 8 tahun Nabi sudah mencari nafkah sendiri, menggembala kambing itu. Umur 12 tahun Rasulullah sudah diajak oleh pamannya ikut berdagang sampai ke Syam. Zaman dahulu nggak ada mobil bagus begini, nggak ada. Yang ada kuda sama onta, bawa dagangan sampai jalan itu. Kadang-kadang ditunggangi, kadang-kadang dia jalan. Perjalanan itu dari Mekah ke Syam itu 32 hari. Jauh. Nah sekarang kita dari Mekah ke Madinah kalau ke umrah 6 jam naik bus. Apalagi sekarang kereta cepat 2 jam cuma. Ya, itu aja masih gerutu, pegel banget perjalanan. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu lama banget, bukan 32 hari lagi karena muter jalannya, Masya Allah. Lewat gunung, Masya Allah, luar biasa perjalanan. Ya, itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umur 8 tahun sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Coba anak kita umur 8 tahun lagi ngapain? HP Emaknya udah pusing banget tuh. Pagi, siang, malam, sore HP terus, betul nggak? Iya, mau udah zamannya HP terus. Dan bapak ibunya salah sendiri nggak dibeliin HP. Anak umur 8 tahun dibeliin HP. Ya, kalau saya enggak. Kalau udah lulus SMA baru saya beli. Karena saya semuanya seperti itu. Ya, udah lulus. Ya, kalau udah itu dia udah mulai kerja ya dia beli sendiri, ya kan? Nggak pusing kita kalau pakai HP api ya bumi, udah sebentar doang kita ambil gitu. Jadi bisa kita kontrol. Umur 8 tahun, umur 12 tahun Rasulullah sudah berdagang. Anak kita umur 12 tahun lagi ngapain? Main HP lagi. Masya Allah luar biasa ya. Iya.
Kita didik anak-anak kita. Nih di musola banyak kegiatan. Yang anak-anak yang udah remaja suruh pada kumpul di musola, menjadi remaja musola Al-Hidayah. Jangan diemin anak kita keluar malam-malam pada bawa celurit, bawa ini. Kasihan Pak RW pusing, itu nggak? Orang dari jauh-jauh udah ke sini tahu dah. Nauzubillah min dzalik, ini mak bapaknya kemana? Jam 2 malam mereka gentayangan. Nah kalau kuntilanak gentayang ketahuan. Ini anak kamu aja gentayangan, bawa yuk badik bawa ini, masya Allah luar biasa. Main bacok-bacok aja. Coba kalau anak kita jaga ya. Di musola, salat isya, kemudian dia kumpul. Gak apa-apa, di sini ada wifi ya. Udah disambut wifi. Mereka ngobrol tentang agama, mereka ngobrol tentang lalu. Masya Allah luar biasa. Ya, anak-anak kita kan ini udah zamannya ini HP ini ya kan. Jadilah dia buzzer buat musola Al-Hidayah. Wifi-nya gratis, mau ngopi ada, mau ngeteh ada, gitu kan. Enak sambil dia posting tentang musola. Jogokarian tuh begitu Bu, Pak. Jogokarian itu kecil masjidnya, lebih gede sedikit dari ini. Cuman di sekarang udah punya hotel, ya kan? Itu yang bikin dia terkenal ya Pak. Anak-anak remajanya itu yang posting kemana-mana, di TikTok, di mana aja di ini. Nah kita juga begitu, anak-anak kita didik aja ke sini semuanya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, saya bersama Ustaz Nandi ini berusaha bagaimana musola ini menjadi musola seperti Jogokarian. Ya. Jangan kita berpikir musola atau masjid itu hanya untuk sholat doang. Hanya untuk aktivitas keagamaan seperti ini doang, tidak. Bila mau sholat dibuka, habis sholat dikunci. Betul enggak? Kemalingan ya mau kemalingan, kotak tetap hilang, betul nggak? Pas dibuka di sini 24 jam, ada yang nongkrong dari Gojek, ngopi dan sebagainya. Bahkan saya coba ngecek 10 malam masih ada di sini, kagak ada yang hilang. Dulu masih belum dibuka, tanya Pak Haji Bambang, belum dibuka di sini, tuh lampu hilang mulu, betul nggak? Lampu hilang mulu, kotak aman di pojokan sana. Dibongkar mulu. Sekarang pintunya dibuka, nggak ada yang hilang. Alhamdulillah. Ya, saya yang berusaha bagaimana nanti banyak kegiatan dan menjadi musola mandiri. Ini musola, di kemandirian masjid dan musola perlu. Nah kita nanti akan membentuk, akan buat usaha. Nih saat nanti udah buat nih UMKM-nya nih. Ada minyak wangi. Kalau Bapak Ibu mau beli minyak wangi buat suaminya di sini beli. Ya udah mulai lagi jual madu ya saya. Madu murni, insya Allah murah, berkah. Belanja di sini sama dengan kita bersedekah. Kenapa? Karena sebagian daripada untungnya untuk kegiatan musola. Amin ya robbal. Doain seberang itu bisa kita sewa Ustaz ya. Kita mau bikin steam motor dan mobil buat jamaah di sini. Mudah-mudahan bisa terkabul. Amin ya robbal. Kalau udah mandiri, insya Allah musola nggak terlalu banyak bergantung kepada jamaah. Dikit-dikit minta, betul nggak? Yang namanya kita di lingkungan kita tidak orang semuanya sama pikirannya, betul nggak? Ada orang ikhlas tiap ini ngasih, tiap hari nggak ada dibikin ikhlas ngasih. Ada juga orang ngasih cuma dikit tapi gerutu mulu, ya nggak? Infak buat satu anak yatim. Masih 50.000, tapi ngomong kemana-mana, musola setiap orang minta gitu. Ada nggak? Ya ada nggak? Mana orangnya? Iya ada orang kayak gitu. Nggak ada yang sama pikiran kita. Nah kalau musola udah mandiri, punya usaha sendiri, insya Allah mudah-mudahan bisa menghidupi untuk kegiatan. Bahkan mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai masalah. Misalkan ada yang terlibat pinjaman online, ya kita bisa bantu pinjemin atau mungkin kita kasih. Mudah-mudahan seperti itu. Seperti halnya di Masjid Jogokarian. Waktu saya ngajak ya pengurus Masjid Al-Huda waktu diangkat itu saya ajak tuh, Ustaz Didin juga ikut tuh ke Masjid Jogokarian. Pada saat itu ada jamaahnya, orang tuanya meninggal ke situ. Karena orang tuanya meninggal nggak punya usaha, dia mau jual rupanya. Dari DKM Masjid Jogokarian langsung mengunjungi, kenapa mau dijual? Karena takut nanti jamaahnya berkurang. Jangan dijual, tetap di sini. Ada masalahnya apa gini. Oh ya udah kalau begitu.
Akhirnya disetujui, rumahnya dibuka di tingkat sama Masjid Jogokarian. Kemudian diumumkan, langsung ada orang yang beri sedekah buat tingkat itu. Kemudian dikasih modal usaha. Modal usahanya di situ dan Masjid Jogokarian ngambil usaha dari situ. Akhirnya orang itu keluarga itu nggak pindah, tetap jadi jamaah Masjid Jogokarian. Mudah-mudahan musola Al-Hidayah bisa seperti itu. Ada yang kesusahan dibantu. Tapi jangan lupa makmurkan musola ini. Kalau suaminya nggak pernah ke musola, ingetin bang ke musola. Ya usianya udah maghrib, betul nggak? Udah 60 tahun masih di gentayangan di luar nggak mau sholat. Ya nggak? Ajak, bujuk. Kita sholat di sini jamaah insya Allah. Apalagi kalau Jumat subuh tuh, ya kan? Ada majelis taklim, tafsir surat Yasin dulu yang kita baca setiap Jumat, ini sering kita baca dalam majelis taklim kita. Tapi kita nggak tahu, ikut. Ibu-ibu boleh kan ikut, ibu cuma beberapa orang ikut kan, ikut. Nggak bisa bacanya ya dengerin. Itu tafsirnya luar biasa surat Yasin. Jadi kita tahu isinya, masya Allah, ikut bu. Ya. Nah kalau masa konsumsinya biasanya Ustaz Nandi yang ini. Hari ini ya habis salat siraman rohani, ada siraman jasmaninya. Amin ya robbal berkah semua. Bapak dan ibu sekalian ya, udah berapa nih ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan umur panjang, kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, semuanya itu agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa, semua yang hadir bisa menyantuni buat anak yatim dan doa amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas tausiahnya kepada Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi SAG. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu santunan anak yatim dan duafa. Saya selaku MC akan menyerahkan acara ini kepada Ketua Panitia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara santunan ini kita laksanakan, mungkin pada siang hari ini untuk menyingkat waktu kita hanya simbolis saja ya. Nanti ada beberapa orang yang saya panggil baik dari duafa ataupun yatim untuk maju ke depan sebagai simbolis. Yang lainnya nanti setelah acara bisa langsung menghubungi panitia yang sudah dapat surat undangan untuk santunan yatim dan duafanya. Sebelum kita mulai, ada dua pantun lagi nih yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, buat biar nggak suntuk, biar nambah kemeriahan juga dalam siang hari ini acara ini. Ikan teri pak, ikan teri, buah belewah, buah alpukat, ikhlaslah dalam memberi agar berkah dunia akhirat. Satu lagi nih ya Bapak Ibu ya. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, di Jawa Tengah ada Semarang. Mari kita santuni anak yatim agar mereka dapat kasih sayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai ya. Untuk ini kita panggil untuk yatim kita yaitu adik Bening dan juga adik Nabilah untuk maju ke depan sebagai penyerahan santunan yatimnya. Adik Bening dan juga adik Nabila maju ke depan, dan juga untuk Ibu Munah, Ibu Nami dan juga Bapak Jaja untuk maju ke depan. Ya. Ya, sini Bapak Jaja. Pak Jaja, Ibu Nami dan Ibu Munah maju ke depan sebagai simbolis penyerahan santunan ini. Untuk penyerahannya kami minta kepada Bapak RW, Bapak RT, Pak Ustadz Ahmad Zarkasi dan juga Pak Haji Bambang sebagai sesepuh. Iya. Dua apa satu lagi? Ada tiga dua apanya? Satu lagi. Dua apanya ada tiga, satu lagi Pak. Dua apanya satu lagi. Iya. Ini untuk yatimnya. Yatim ini. Adek. Ya. Simbolis saja ya.
Ya, untuk ini yatim 1 orang, untuk adik bening dikasih. Ya. Ini. Ya, udah ada siap RW. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya pada Pak Haji Bambang untuk serahin ke anak yatimnya. Silakan Pak Haji. Iya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Bapak Ketua RT kita serahin untuk kaum duafanya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Pada Pak Ustadz Ahmad Zarkasi serahkan kepada duafanya. Ya. Dan terakhir pada minta Pak Haji Delvis yang Masya Allah ini selalu mendukung kita di Mushola Hidayah ini untuk menyerahkan simbolis ke kaum duafanya. Ya. Ya Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari nilainya, tapi keikhlasan dan keberkahan serta kepedulian kita semuanya. Ya, mundur sedikit biar agak bisa. Ya, mundur sedikit. Terus mundur aja, ya. Ya, mundur. Ya. Ya. Ya, Pak. 1, 2. Alhamdulillah. Ya, untuk satu lagi nih pada Bapak Priyadi kami minta untuk serahin anak yatim satu lagi. Pada Bapak Priyadi kami mohon untuk menyerahkan kepada adik Bilqis. Ya. Maaf Pak. Alhamdulillah, cium tangannya. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih pada Bapak Priyadi. Ya mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti untuk penyerahan yatim dan duafa bisa menghubungi langsung ke saya ataupun panitia untuk penyerahan santunan yatimnya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada para donatur, para muslimin, para dermawan dermawati dan seluruhnya yang mendukung kegiatan ini. Dan lupa kami ucapkan terima kasih pada pengurus dan juga para panitia, baik para Karang Taruna, ibu-ibu dan yang lainnya yang mendukung untuk selalu membantu kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga Allah berkahi umurnya untuk terus istiqomah lebih khusus membantu kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah. Untuk sebelumnya saya akhiri, ada beberapa maklumat terkait dengan kotak amal yang kami sediakan di depan, yaitu kotak amal Mushola Peduli adalah kotak amal yang kami sediakan untuk meniru program Joko Karyan, yaitu kepedulian kita terhadap lingkungan, mobil khusus untuk orang yang membutuhkan dan belum bisa, mungkin hatinya diketuk oleh Allah untuk datang ke mushola. Tujuan kita adalah mengundang dan berikan bantuan kepada mereka kaum muslimin dan muslimat agar dengan bantuan itu mungkin bisa dapat memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut untuk bisa datang ke mushola hidayah, lebih khusus untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, untuk kotak amal Jumat Berkah yang kita lakukan setiap hari Jumat pagi itu Jumat Berkah yang selalu kita laksanakan. Dan yang terakhir, kotak amal untuk infak subuh untuk kegiatan subuh yang dilaksanakan di Mushola Hidayah. Alhamdulillah baru kali ini setiap hari Jumat subuh, mungkin insya Allah bisa nantinya bisa setiap subuh kita memberikan makanan untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini. Mungkin itu aja. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, acara terakhir yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zarkasi SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita beranjak kembali ke rumah masing-masing, kita baca doa.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ma'bud hamdan katsiran tayyiban fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la nusana 'alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyafika nafika wa amanika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di'ayna min kulli dhanbin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiq lana bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma wa'azil wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halal min la ilaha illallah wa ma sabba subhanallah bihamdi wa ma sallallahu bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal masjid hadiyatan minna wasila wa rahmatan min mawahib fadlika nazila wa barakatan syamilan nuhdiha wa nuqaddimha ila hadrati habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ri'abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalatina wa asatidatina wa li jamil muslimin wal mu'minin wal mu'minat min ahlil hadirin man itamanahu nabi sababihim ij'alillahumma dhalika minna ilaihim. Allahumma ij'alhum hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'alhum itqan lahum minan nar. Allahumma wasi' quburan kama wasa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wa syafa'ata alaina wa ala jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط التعليم المغضوب عليهم ولا الضالين. وفعل يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من يغفر ويرحم. اللهم دافع البلاء يا الله ودافع البلاء يا رحمن. اللهم دافع البلاء يا رحيم. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.